Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Bayu Haji. Di sini saya akan mempresentasikan support vector machine atau yang disebut dengan SVM. Berikut videonya. Langkah pertama, di sini ada support vector machine atau SVM. Apakah support vector machine itu? Support vector machine atau yang disebut SVM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi support vector regression dalam pemodelan klasifikasi. SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibanding dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM juga digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Lalu di sini ada hyperplane. Apakah hyperplane itu? Hyperplane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Dalam SVM, objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane disebut support vector. Oke, di sini saya menampilkan contoh gambar hyperplane yang memisahkan dua kelas, positif dan negatif. Dan pada gambar tersebut sudah ada keterangannya, yaitu ada margin, ada decision boundary, ada negatif hyperplane, ada support vector, ada positif hyperplane. Oke, kemudian di sini ada persamaan kelas negatif dan positif. Perlu diketahui juga kelas negatif vektor W dikali vektor X plus B kurang dari min 1. Sedangkan kelas positif vektor W dikali vektor X plus B lebih dari plus 1. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan support vector machine atau yang disebut SVM. Berikut kelebihan SVM. 1. SVM memiliki landasan teori yang dapat dianalisa dengan jelas dan tidak bersifat black box. Kedua, SVM diimplementasikan relatif mudah karena proses penentuan support vector dapat dirumuskan dalam QP problem. Dengan demikian, jika kita memiliki library untuk menyelesaikan QP problem, dengan sendirinya SVM dapat diimplementasikan dengan sangat mudah. Dan kekurangan SVM tentu saja: 1. Sulit dipakai dalam problem berskala besar. 2. SVM secara teoretik dikembangkan untuk problem klasifikasi dengan dua kelas. Lanjut, contoh penggunaan SVM. 1. SVM bisa mengetahui suatu berita, apakah berita tersebut politik, olahraga, atau film sinetron. Kedua, SVM bisa mengetahui suatu objek. Dan SVM menggunakan medical imaging untuk melakukan scan deteksi tubuh pada manusia. Jadi, kesimpulan dari SVM ini yaitu SVM metode yang tertelat pada kemampuannya untuk menemukan hyperplane. Dan SVM juga dapat memisahkan dua kelas positif dan negatif. Lalu, SVM juga dapat menentukan data objek terluar yang paling dekat dengan hyperplane yang disebut supervektor. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.